Bab 376. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Kamu ingin memberi saya pelajaran, bukan? Dasar sampah. Chuck mencibir. Mereka bukan tandingannya. Mereka mengira bahwa Chuck adalah korban yang mudah diganggu. Mereka tidak mengira dia akan melawan atau membela diri. Jika Chuck keberatan dengan intimidasi, mereka semua pasti sudah diusir sekarang. Lagi pula, hanya dengan panggilan telepon, Chuck bisa mengubah semua orang menjadi pengemis. Jika mereka miskin, bagaimana mereka mampu untuk belajar di sini saat itu? Mata Lara berbinar kagum. Chuck sangat berotot. Dia merasa dirinya mulai malu, memikirkan betapa bagusnya tubuh Chuck. Mantan pacarnya, Conrad, dulunya kurus. Dibandingkan dengan dia, Chuck benar-benar menguasai bola. Pikir Laras. Abigail, sang guru, mengedipkan matanya beberapa kali untuk menghilangkan rasa linglungnya. Dia tidak menyangka anak kelas 2 memiliki sosok yang luar biasa. Namun, siswa lain sangat marah. Mereka merasa bahwa Chuck tanpa malu pamer. Hei Chuck, tidakkah kamu pikir kamu sedikit tidak tahu malu sekarang? Kamu telah belajar seni bela diri, bukan? Seorang siswa bertanya. Tidak heran aku dipukuli olehmu. Kamu benar-benar berbahaya. Kita semua adalah teman sekelas di sini, tentu saja, konflik tidak akan terhindarkan. Bagaimana kamu bisa meninju kami secara nyata? Apakah kamu bahkan menganggap kami sebagai teman sekelasmu? Seorang anak laki-laki angkat bicara. Chuck, pergi ke H2. Beberapa siswa lain berteriak pada Chuck. Kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan? Salah satu siswa yang dipukuli berteriak. Temannya juga berkata, ya, bayar. Saya akan memanggil polisi jika Anda tidak melakukannya, saya akan mengirim diri Anda yang menyesal ke penjara. Saya bahkan tidak berencana untuk memukul Anda, tetapi sekarang Anda telah melewati batas. Garis. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Siswa lain dengan cepat menambahkan. Para siswa yang dipukuli berdiri dari tanah, memelototi Chuck. Mereka telah kehilangan semua martabat mereka dan mereka harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali reputasi mereka. Kalian semua sudah keterlaluan. Lara tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam kemarahan. Kaulah yang mulai mengeroyok Chuck. Bagaimana kau bisa menuntut dia membayar untuk membela dirinya sendiri? Dia melanjutkan. Lara, kau benar-benar bodoh. Akhir-akhir ini kau membela Chuck. Mungkinkah kau juga tidur dengan Chuck? Kau sangat mudah bergaul, bukan? Salah satu teman sekelas mencibir dan berkata, wajah Lara memerah. Apa yang kamu bicarakan? Itu jelas salahmu. Kamu telah kalah dalam pertarungan, tetapi kamu ingin pihak lain mengganti kerugianmu? Itu benar-benar memalukan. Dia membantah. Diam, bodoh. Beginikah seharusnya kamu memperlakukan teman sekelasmu? Kepalaku masih pusing karena pukulan Chuck. Aku bahkan bisa gegar otak karenanya. Kenapa dia tidak memberiku kompensasi karena memukulku? Siswa yang dipukul mengeluh. Lara marah sekarang. Dia mulai menuju ke arah mereka, berencana untuk melawan mereka. Chuck menariknya kembali bahkan sebelum dia bisa memulai. Lara merasa terlempar karenanya. Itu sangat tidak adil. Chuck. Mereka. Dia memulai. Chuck mengangkat bahu padanya, secara efektif memotongnya. Berapa banyak yang Anda inginkan? Chuck bertanya tanpa ekspresi. Jangan sok. Anda bahkan tidak punya uang untuk membayar kami. Nah, karena Anda sudah meminta, saya menuntut Anda membayar saya $1.000. Anda meninju saya, jadi itu akan dilakukan. Kata seorang siswa. $1.000. Chuck merasa jumlahnya sedikit aneh, jauh lebih kecil dari yang dia kira. Kenapa, kamu tidak punya $1.000? Ya, aku tidak peduli. Beri aku uangnya, atau aku akan memanggil polisi. Teman sekelasnya mengancam saat dia mengeluarkan teleponnya, siap untuk melakukan yang terakhir. Chuck harus membayarnya hari ini. Ya, kamu baru saja meninjuku. Wajahku bengkak, jadi sekarang kamu berutang $2.000 padaku. Kata siswa lainnya. Kalau begitu, kamu harus membayarku $3.000. Kamu membuatku berdarah. Satu lagi ditambahkan. Para mahasiswa ini dipukuli dan meminta ganti rugi. Uang yang mereka minta telah bertambah hingga $10.000 pada saat mereka semua selesai berbicara. Teman sekelas lainnya di kelas sedang menonton, mengantisipasi langkah Chuck. Mereka menunggu Chuck membodohi dirinya sendiri. Orang-orang ini tidak sabar dan mereka menuntut, cepat, apakah Anda mendengar saya? Jangan berpura-pura tuli sekarang. Batuk uangnya. Saat itu, Chuck mengeluarkan ponselnya dan menelepon, berkata, Betty, ambilkan aku uang tunai. Sekarang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Betty masuk ke kelas dengan tas di tangannya. Dia berjalan menuju Chuck, melirik siswa di sana. Dia meletakkan tasnya dan langsung pergi setelahnya. Orang-orang di kelas itu mengerutkan kening pada tas itu. Berapa banyak yang ada di tas besar? Pasti hanya ada beberapa dolar. Mereka pikir. Ini dia, kata Chuck sambil mengeluarkan $10.000 dari tasnya.
Dia melemparkan setumpuk uang tunai ke teman sekelasnya yang lebih dulu meminta uang itu. Siswa itu menangkapnya, merasa agak curiga. Apakah ini uang palsu? Dia mencoba mengidentifikasi kekurangan pada cetakan uang tetapi tidak menemukannya. Itu nyata. Bagaimana bisa Chuck mendapatkan uang sebanyak ini? Apakah dia baru saja menemukannya? Astaga, bagaimana seseorang bisa seberuntung itu? Siswa lain di kelas juga tercengang. Bagaimana Chuck bisa begitu murah hati? $10.000. Bukankah teman sekelas ini hanya meminta $1.000? Dia mencoba untuk pamer lagi, bukan? Karena Anda memberi saya sebanyak ini, saya harus mengambilnya, kata siswa itu, dengan tergesa-gesa menyimpan uang itu. Siswa lain yang dipukuli sangat bersemangat sekarang. Chuck sebenarnya telah memberinya $10.000. Mereka bertanya-tanya berapa banyak Chuck akan memberikan kompensasi kepada mereka. Chuck mulai berjalan ke arah siswa yang menerima uang itu. Siswa ini merasa sedikit berhati-hati saat melihat Chuck. Kamu sudah memberikan uang itu kepadaku, kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Dia tergagap. Oh, aku tahu, kata Chuck. Lalu, apa yang kamu lakukan sekarang? Jangan khawatir, saya tidak akan memanggil polisi, janji siswa itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa satu pukulan berharga $1.000? Karena aku memberimu $10.000, kamu masih berutang 9 pukulan padaku, Chuck menyeringai sambil menjawab. Mendengar ini, orang lain terkejut. Saat dia melangkah mundur, sudah terlambat. Chuck sudah mendaratkan pukulan padanya. Aduh! Serunya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan pukulan Chuck? Dia langsung jatuh ke tanah, Chuck mengikutinya dengan pukulan lain dan siswa itu menjerit samar dan kemudian dia terbaring tak sadarkan diri. Seluruh kelas kaget mendengarnya. Ya ampun, bukankah kamu lemah? Itu hanya 2 pukulan. Chuck mengangkat bahunya. Dia menatap siswa lain yang dipukuli sebelumnya dan berjalan kembali ke tas berisi uang. Dia mengeluarkan uang tunai $20.000 dan melemparkannya ke orang yang wajahnya bengkak. Kau ingin 3.000 pukulan, kan? Nah, ini 20, katanya. Hah? Oh tidak, aku tidak menginginkannya lagi, teman sekelas itu dengan cepat menolak karena dia takut. Dia takut dia akan mati jika Chuck memukulnya lagi. Apa, kamu tidak menginginkannya lagi? Nah, kamu tidak bisa menolaknya sekarang, kan? Chuck tidak menunggunya berbicara, langsung mengarahkan pukulan ke arahnya. Setelah 2 pukulan, siswa itu pingsan dengan hidung berdarah. Seluruh kelas menjadi sunyi senyap sekarang. Setelah itu, Chuck mengeluarkan $30.000 lagi dan melemparkannya ke siswa lain. Ini milikmu, katanya. Seluruh kelas tercengang. Berapa banyak yang ada di tas Chuck? Apakah itu penuh dengan uang? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Pasti ada beberapa ribu lagi di sana, pasti. Bagaimana Chuck bisa memiliki begitu banyak uang? Apakah dia kebetulan mengambil uang dari suatu tempat? Banyak orang telah berpikir begitu. Namun, siapa yang cukup beruntung untuk mengambil sejumlah besar uang? Semua orang menolak gagasan itu dengan sangat cepat. Jadi jika bukan itu, lalu? Apakah Chuck benar-benar kaya? Apakah dia dari keluarga kaya? Mereka semua berpikir secara bersamaan. Ketika orang-orang ini datang dengan ide ini, mereka benar-benar terkejut. Ah! Aku tidak mau. Aku tidak mau lagi. Hei, kita kan? Kita sekelas. Jangan pukul aku. Ah! Siswa ketiga berteriak dan kemudian pingsan. Chuck dengan santai melemparkan tumpukan uang tunai $20.000 ke tubuhnya. Ada 3 orang lagi. Mereka ketakutan. Apakah Chuck baru saja membayar untuk memukul orang sekarang? Apakah dia benar-benar generasi kedua yang kaya? Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ingin dipukul lagi. Chuck, berhenti main-main. Aku akan menelepon polisi. Seorang teman sekelas berteriak padanya. Laporkan sesukamu. Kalianlah yang mengizinkanku melakukan ini, Chuck mengangkat bahu. Dia tidak terlalu peduli saat ini. Chuck benar-benar tidak perlu takut, dia terus berjalan dan memukul siswa lainnya yang telah menantangnya sebelumnya, menjatuhkan mereka satu persatu. Setelah menjatuhkan puluhan ribu dolar pada mayat-mayat yang tak sadarkan diri itu, Chuck kembali ke tempat duduknya dengan tasnya. Ini terlalu banyak. Chuck baru saja memberikan uang sebanyak itu kepada para siswa itu seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia bahkan tidak menunjukkan jejak sakit hati. Seluruh kelas bingung untuk sementara waktu sebelum akhirnya sadar. Apakah ini benar-benar pecundang kelas, Chuck? Pikir mereka tidak percaya. Chuck, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah kamu benar-benar kaya? Seorang teman sekelas bertanya tidak percaya. Wajahnya terpelintir tak percaya, tapi kebenaran ada di depan matanya. Chuck mengangkat bahu sebagai jawaban. Ini terlalu tak terduga. Kelas masih hening saat emosi rumit muncul di dalamnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak menyadari bahwa ada siswa kaya di kelas mereka. Ini di luar ekspektasi semua orang.
Abigail merasa tidak ada yang abnormal dalam hal ini. Jika Chuck tidak kaya, bagaimana mungkin sekolah menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membawanya ke sini untuk mengajarinya? Abigail memutuskan untuk segera mendapatkan dokter sekolah. Lagi pula, mereka tidak bisa melanjutkan kelas mereka tanpa berurusan dengan siswa yang terluka. Ketika Abigail pergi untuk mendapatkan dokter, kelas tetap diam. Chuck, berapa banyak uang yang sebenarnya dimiliki keluargamu? Seseorang angkat bicara. Ya, beritahu kami. Kami semua teman di sini, kata siswa lain. Salah satu gadis kemudian menyebutkan, ngomong-ngomong, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk lagi di masa depan. Aku harap kamu tidak keberatan dengan insiden sebelumnya. Kamu seharusnya memberitahu kami bahwa kamu kaya. Para siswa di kelas mencoba menyanjungnya. Jika ada orang kaya di kelas, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Mereka tidak perlu membayar sendiri untuk tamasya kelas sekarang, Chuck bisa melakukannya. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang menjadi pasangan? Chuck menjawab dengan tenang. Seluruh kelas terdiam mendengar itu dan wajah mereka memerah karena malu. Chuck cukup baik untuk tidak memukuli mereka satu persatu, dan mereka masih berharap tidak akan ada lagi pertumpahan darah di antara mereka. Omong kosong apa? Bab 377. Semua siswa di kelas telah mengubah sikap mereka terhadap Chuck setelah kejadian itu. Lagi pula, jika Chuck benar-benar pecundang tanpa apa-apa, bagaimana dia bisa berani memukul orang lain? Itu benar-benar tidak mungkin. Mereka pikir. Namun, semua orang di kelas menyadari identitas baru Chuck sekarang. Dia bukan lagi seorang pecundang, tetapi seorang tuan muda yang kaya raya. Chuck sebenarnya kaya. Kesadaran ini sepertinya menghantam wajah mereka seperti pukulan penuh tenaga. Mereka berdua terkejut dan malu pada diri mereka sendiri. Selama sisa kelas, keheningan tetap ada. Semua orang terlalu terkejut dengan penemuan identitas baru Chuck. Banyak siswa yang mencuri pandang pada Chuck selama kelas. Dia tiba-tiba menjadi entitas misterius bagi mereka sekarang. Kelas akhirnya berakhir-akhirnya. Chuck keluar, membawa sisa uangnya saat Lara mengikutinya dengan tergesa-gesa. Segera setelah mereka berdua pergi, seluruh kelas mulai dipenuhi dengan kebisingan. Semua orang bersemangat untuk berbagi pemikiran mereka sendiri tentang masalah ini saat mereka mengungkapkan keraguan mereka. Apa-apaan ini? Menurutmu berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Chuck? Dia terlalu rendah hati sebelumnya, kata seorang siswa. Siapa yang tahu? Chuck benar-benar kota kejutan, bukan? Kata siswa lainnya. Sekarang, aku tahu mengapa wanita jalang itu, Lara Jean membantu Chuck baru-baru ini. Dia pasti tahu bahwa dia kaya. Tidak heran dia mengubah sikapnya terhadap Chuck. Dia pasti pernah tidur dengannya sebelumnya, kata salah satu gadis itu. Tentu saja. Mereka pasti sudah saling menggoda jauh sebelumnya. Aku sangat iri. Kamu bisa tidur dengan siapapun asalkan kamu kaya sekarang sepertinya, kata siswa laki-laki lainnya. Menurut pendapat saya, bahkan jika keluarga Chuck kaya, dia tidak bisa lebih kaya dari Aaron. Tidak ada keraguan tentang itu. Seorang gadis berkomentar. Kurasa begitu. Chuck baru saja bermurah hati sekarang. Itu bukan jumlah uang yang besar untuk dibelanjakan orang kaya, jujur saja, kata temannya. Itu benar. Kurasa kita tidak boleh terlalu memikirkan Chuck. Dia hanya sedikit kaya, kita tidak perlu takut padanya, kan? Siswa lain setuju. Saat itu, semua orang mulai bersatu, setuju dengan ide itu dan perlahan-lahan memberikan alasan. Itu benar. Jadi bagaimana jika Chuck kaya? Dia baru saja meninju teman-teman sekelasnya. Dia sangat sombong dan mendominasi. Cepat atau lambat seseorang harus memberinya pelajaran. Mereka berkata. Saat itu, seseorang berbicara tiba-tiba. Itu adalah anak laki-laki berkacamata, dia berkata, tunggu, tidakkah semua orang memperhatikan detail kecil lainnya? Ketika suaranya terdengar, semua siswa memandangnya. Detail apa? Mereka bertanya padanya. Ketika kami menyebutkan bahwa alun-alun baru saja terbakar, dia sangat marah. Kemudian, dia mengatakan bahwa alun-alun kota akan dibuka kembali 3 hari kemudian. Mungkinkah dia adalah pemilik alun-alun? Siswa itu mendorong kacamatanya ke atas saat dia menyimpulkan. Begitu dia mengatakan ini, seluruh kelas menjadi sunyi lagi. Detik berikutnya, mereka dalam hiruk pikuk. Tidak mungkin, bukan? Alun-alun kota begitu besar. Bagaimana bisa semua itu menjadi miliknya? Mereka ragu. Saya rasa itu tidak mungkin. Keluarga Chuck bernilai paling banyak puluhan juta dolar jika memang demikian. Tidak mungkin orang kaya seperti dia tetap tidak menonjolkan diri seperti itu, kata seorang siswa. Saya pikir itu mungkin. Saya sering melihat Chuck di alun-alun kota, dan dia keluar dari ruang menir alun-alun. Dia memilih untuk mentraktir kami semua minum kopi terakhir kali di alun-alun untuk meningkatkan arus orang. Jika dia bukan bosnya, mengapa dia melakukan itu? Kurasa Chuck benar-benar pemilik alun-alun. Dia sangat pandai bersembunyi. Seru seorang teman sekelas perempuan. Ketika dia mengatakan itu, kelas menjadi sunyi lagi.
Memang benar, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Chuck. Itu adalah kesimpulan yang cukup rasional. Jika Chuck benar-benar bos alun-alun kota, seberapa kaya dia? Seluruh kelas terkejut konyol, mereka bahkan tidak bisa memahami diri mereka sendiri. Baiklah, mari kita pergi ke alun-alun dan melihat-lihat, saran seorang teman sekelas. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin melihat apakah pemilik alun-alun adalah Chuck. Dia pasti pergi ke alun-alun untuk memeriksanya sekarang. Jika kita tidak melihatnya di alun-alun, itu berarti dia bukan pemilik, kan? Salah satu gadis menyarankan. Itu poin yang bagus. Temannya setuju. Kemudian, banyak dari mereka pergi ke alun-alun karena mereka ingin memverifikasi apakah Chuck adalah pemilik alun-alun. Banyak siswa naik bus dan tiba di alun-alun kota. Mereka tidak diizinkan memasuki alun-alun karena konstruksi berat sedang berlangsung di dalam saat ini. Ada truk masuk dan keluar dari gerbang. Mereka sangat efisien. Melihat ini, tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutan mereka. Kalau terus begini, membuka kembali alun-alun dalam 3 hari benar-benar mungkin. Kata salah satu siswa. Lagi pula, mereka pikir butuh setidaknya 1 bulan untuk membuka kembali alun-alun atau lebih buruk lagi, itu akan ditutup tanpa batas waktu. Mereka tidak menyangka bahwa pekerjaan konstruksi telah berkembang begitu cepat. Tanpa menginvestasikan sejumlah besar uang dalam proyek ini, mustahil bagi mereka untuk bekerja dengan sangat efisien. Di mana Chuck? Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Seorang teman sekelas bertanya, melihat sekeliling. Kurasa kita salah. Chuck mungkin bukan pemilik alun-alun, siswa lain menggelengkan kepala seperti yang mereka pikirkan. Mereka terlalu banyak berpikir. Plaza ini tidak besar, tetapi mereka memperkirakan nilainya sekitar 7 atau 800 juta dolar. Bagaimana bisa Chuck menjadi pemilik alun-alun sebesar itu? Jika dia benar-benar pemiliknya, dia pasti sangat kaya. Kalau begitu, dia akan pergi ke sekolah yang lebih baik dan lebih mulia. Mereka merasa seolah-olah mereka terlalu banyak berpikir dan menertawakan diri mereka sendiri. Apapun yang mereka pikirkan sebelumnya tidak mungkin. Lihat, itu Yolanda, bukan? Seorang siswa melihat Yolanda mengemudi lurus menuju alun-alun. Yolanda adalah manajer alun-alun. Dia pasti tahu siapa bosnya. Kita bisa bertanya padanya, saran seorang siswa. Ya, apa yang kita tunggu? Mereka pikir itu ide yang bagus, jadi mereka pergi. Namun, mereka dihentikan oleh penjaga keamanan sebelum mereka bisa melangkah lebih dekat ke alun-alun. Maaf, saya harap Anda bisa kembali dalam 3 hari. Plaza akan dibuka kembali saat itu, kata seorang penjaga kepada mereka. Saat mereka semakin dekat, para siswa terkejut melihat ratusan orang bekerja di alun-alun. Ada banyak tim konstruksi yang membersihkan area tersebut dan membangun kembali tempat tersebut pada saat yang bersamaan. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka melihat Yolanda keluar dari mobil dan berjalan ke arah seseorang yang, ketika mereka melihat lebih dekat, adalah Chuck. Sepertinya dia melaporkan situasinya kepada Chuck. Adegan ini seolah memukul para siswa seperti tamparan di wajah. Yolanda adalah manajer alun-alun. Jika Chuck adalah seseorang yang harus dia laporkan, bahkan orang bodoh pun bisa tahu apa yang terjadi di sini. Ternyata Chuck benar-benar pemilik alun-alun. Kalau tidak, mengapa manajer alun-alun melapor kepadanya? Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Ya Tuhan. Chuck benar-benar bos. Ini luar biasa, salah satu siswa tercengang. Ya, aku tidak menyangka dia akan bersikap rendah hati ketika dia sekaya ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Siswa lain sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka hanya berdiri di sana dan melihat Chuck berbicara dengan Yolanda. Dia mengangguk dan pergi setelah menerima instruksi darinya. Di sisi lain, Chuck langsung menuju ke atas. Pekerjaan konstruksi oleh ratusan orang di situs itu terus berlanjut. Dalam 3 hari, alun-alun pasti akan dibuka kembali. Para siswa segera pulih dari keterkejutan mereka dan segera mengambil foto pemandangan di depan mereka, mengirimkannya ke obrolan grup kelas. Mereka memberitahu semua orang bahwa Chuck benar-benar bos alun-alun. Kelompok itu dalam hiruk-pikuk, pesan baru bermunculan terus-menerus. Benarkah? Ya Tuhan. Chuck benar-benar seorang baler. Wow, dia bahkan punya plaza. Apakah Chuck lebih kaya dari Ern? Kurasa tidak. Akhirnya, berita itu diteruskan ke seluruh sekolah. Semua orang terkejut dengan berita mengejutkan ini. Mereka tidak percaya bahwa ada siswa kaya di sekolah mereka. Di mobil Frieda, dia melihat diskusi di media sosial. Sebuah seringai menghiasi wajahnya saat dia bergumam, plaza itu hampir terbakar. Apakah dia berencana untuk membukanya kembali hanya dalam waktu 3 hari? Seberapa sombongnya pria ini? Dia berpikir bahwa Chuck pantas menerima bencana ini. Bagaimanapun, dia memiliki keberanian untuk tidak menyukainya. Ini adalah salah satu konsekuensi yang harus dia tanggung. Bab 378. Frieda ingin pergi keluar untuk merayakannya. Dia bahkan ingin pamer di depan Chuck. Dia ingin mengejeknya, bertanya tentang alun-alunnya yang terbakar dan mengejeknya bagaimana dia bisa begitu ceroboh.
Karena alun-alun dibakar, Chuck pasti akan sangat terpengaruh. Ketika Frieda memikirkan hal itu, dia merasa bersorak. Dia berkendara melewati alun-alun Chuck dengan sengaja hanya untuk melihat bagian luarnya yang dikelilingi oleh pita konstruksi. Di dalam sangat bising. Frieda merasa marah dengan kemajuan yang dilihatnya. Apakah benar-benar mungkin untuk membuka kembali alun-alun dalam 3 hari? Frieda benar-benar berpikir itu tidak mungkin. Mereka akan membutuhkan setidaknya seminggu. Pikir Frieda. Frieda pergi dengan gusar. Ponselnya berbunyi tepat saat dia hendak meninggalkan tempat kejadian. Itu adalah pemberitahuan pesan. Dia mengkliknya dan melihat bahwa itu dari Eren, menanyakan keberadaannya. Frieda mendengus keras dan bergumam, "Aku memberimu kesempatan tapi kamu tidak peduli untuk menghargainya. Sekarang, jangan pernah berpikir untuk bersama denganku. Kalian semua hanyalah mainan." Frieda menyeringai kecil saat dia pergi. Dia sama sekali tidak memedulikan pesan itu. Di sisi lain, Eren tersenyum diam-diam karena kurangnya respons. Keberanian wanita ini harus mengabaikanku. Dia pikir. Eren telah mencari kontak WhatsApp Chuck dalam 2 hari terakhir. Dia telah memblokir Lara dan meminta nomor telepon Chuck. Dia baru saja mengiriminya permintaan. "Oh Chuck, meskipun kamu membawa Frieda ke tempat tidurmu terlebih dahulu, aku harus memberitahu kamu bahwa aku sudah melihatnya telanjang segalanya dan bermain dengannya." Eren tertawa ketika dia memikirkan reaksi Chuck terhadap itu. Eren ingin melihat Chuck marah. Itu akan membuatnya merasa sangat baik. Di sisi lain, ponsel Chuck berbunyi. Seorang asing telah mengiriminya permintaan pertemanan. Setelah berunding sejenak, dia memutuskan untuk menerimanya. Segera, Chuck tercengang dengan apa yang muncul di layarnya. Orang asing ini telah mengiriminya beberapa gambar telanjang. Chuck terkejut melihat gambar-gambar yang muncul di layarnya. Ada video yang dilampirkan juga. Tanpa banyak keraguan, Chuck membuka video itu dan semakin bingung. Ini milik Frieda. Kenapa orang ini mengirimkannya kepadaku? Dia bertanya-tanya. Mengapa orang ini memiliki telanjang Frieda? Chuck berpikir bahwa Frieda pasti telah kehilangan kesadaran ketika dia difoto karena dia dapat melihat bahwa dia ditempatkan di berbagai posisi seperti figur mainan. Apakah foto-foto ini diambil oleh Eren? Pikirnya curiga Eren tampaknya sedikit mesum. Setelah bermain dengannya sepanjang malam, dia bahkan mengambil fotonya. Chuck sedikit jijik saat itu. Namun, Chuck menganggapnya aneh. Dia tidak tahu apa yang hendak dilakukan Eren dengan mengirimkan foto-foto ini padanya. Apakah dia baru saja pamer pada Chuck? Chuck mendesah keras sambil merenung. Meski demikian, dia menemukan bahwa sosok Frieda benar-benar bagus. Chuck telah memeriksa beberapa foto yang dikirim Eren. Eren pandai mengambil foto. Foto-fotonya sangat memikat dan dia harus mengakui bahwa Frieda benar-benar cantik. Chuck tidak membalas pengirim misterius itu. Lagi pula, dia masih meluangkan waktu untuk melihat-lihat foto. Eren telah mengirim banyak dari mereka. Chuck tertawa saat melihat satu persatu. Dia berpikir bahwa jika Frieda berani mengejeknya lagi, dia akan menunjukkan foto-foto ini dan melihat apa reaksinya. Chuck senang memiliki kelebihan ini darinya. Eren sedikit marah karena Chuck tidak membalasnya. Dia telah mengirim begitu banyak foto untuk pamer bahwa dia telah memerankan Frieda, tetapi Chuck mengabaikannya. Apa yang sedang terjadi? Dia sedikit bingung. Bukankah Frieda tidur dengan Chuck? Bukankah itu yang dia katakan terakhir kali? Mungkinkah dia salah? Lupakan saja. Aku hanya pamer pada Chuck bahwa aku sendiri pernah bermain sebagai primadona kampus. Aku yakin dia berharap dia bisa menjadi aku. Harun bergumam. Memikirkan hal ini, dia merasa superior sekali lagi. Chuck merasa agak aneh karena dia terlalu tertarik dengan foto Frieda barusan. Dia sangat marah sehingga dia tidak menyadari bahwa Queen sedang mendekatinya. Dia berada di tempat parkir bawah tanah. Queen terutama datang untuk melihat pekerjaan konstruksi karena dia telah menginstruksikan orang-orang untuk menyelesaikannya. Tepat ketika dia akan melakukannya, dia menangkap Chuck sedang melihat foto-foto itu di tempat terbuka. Dia memutar matanya saat dia menyadari itu. Apa yang cabul? Chuck tahu bahwa Queen telah meminta tenaga untuk membantunya dan dia cukup berterima kasih untuk itu. Bagaimanapun, Queen adalah seorang wanita yang layak untuk memiliki hubungan dekat dengannya. Chuck sedang sibuk meletakkan ponselnya saat itu. Ketegangan itu mengaduk. Dia ingin berbicara sedikit untuk meredakan ketegangan sedikit karena pasti canggung bagi seorang wanita untuk menemukan diri mereka dalam situasi seperti itu. Namun, pintu lift terbuka dan terdengar suara klik sepatu hak tinggi. Chuck melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Zelda. Chuck menjadi sedikit bingung dan menarik Queen ke mobilnya. Dia kemudian melihat bahwa Zelda terus-menerus mendesah dengan telepon di tangan dan bertanya-tanya, apakah dia akan menelepon saya? Dia merasa itu agak aneh. Untungnya, Zelda tidak terlalu lama berada di tempat parkir. Dia pergi segera setelah duduk di mobilnya. Chuck menghela napas lega. Dia berbalik untuk melihat Queen dan menemukan bahwa mereka berdua sangat dekat.
Queen sedikit terkejut dengan tindakan Chuck karena dia sebelumnya telah memimpikan skenario ini sebelumnya. Apakah ini benar-benar salah satu mimpinya yang menjadi kenyataan? Dia sangat malu dan marah pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk membantah. Dia merasa bahwa situasinya sekarang terlalu mirip dengan mimpinya. Suasana ambigu di antara mereka hampir membuatnya linglung. Queen menggigit bibirnya dan mendekati Chuck dengan cepat, yang tercengang. 5 menit kemudian, Chuck masih sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Queen menggigit bibirnya saat dia mengenakan pakaiannya. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya tercengang. Apakah Queen pada dasarnya memaksakan dirinya padanya? Chuck benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa Queen cukup berani untuk menciumnya begitu saja. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Pikiran pertamanya adalah memastikan Queen tidak menjadi gila. Apakah dia dibius? Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Pikiran Chuck kacau balau. Dia menghela nafas panjang tiba-tiba. Dia awalnya menolak kemajuan kuat Queen tetapi akhirnya, dia mengakui bahwa dia telah menyerah pada kecantikannya. Bagaimanapun, Chuck adalah seorang pria, bagaimana mungkin dia bisa menahan godaan seperti itu? Chuck menatap Queen dengan bodoh, akhirnya menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Dia baru saja menipu Yvette. Setelah Queen selesai mengenakan pakaiannya, bibirnya hampir berdarah karena gigitannya sendiri. Presiden Miller, barusan. Chuck terdiam. Dia telah melakukan kesalahan besar. Dia tidak melawan cukup keras barusan. Mereka adalah mitra kerja. Tapi sekarang, mereka memiliki hubungan yang berantakan, Chuck benar-benar tidak menyangka akan sesulit ini. Chuck tidak bisa mengumpulkan pikirannya dengan benar. Ketika dia memikirkan saat dia melepaskan diri di dalam Queen Ye, dia hamil. Dia ketakutan. Presiden Miller, apa yang terjadi barusan? Saya pikir Anda harus membeli obat untuk itu, saya. Katanya sambil perlahan-lahan menjadi panik. Apa yang baru saja Anda katakan? Queen bertanya saat matanya melebar mendengar kata-katanya. Anda harus minum pil pagi setelah, kata Chuck, merasa sangat bersalah. Yvette telah membantunya tadi malam, bagaimana dia bisa mengkhianatinya pada hari berikutnya? Jika Yvette tahu tentang ini, dia akan patah hati. Karena pertemuan sebelumnya dengan Queen Ye, reaksi pertama Chuck adalah meminta Queen meminum pil itu. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah jika Queen hamil karena ini. Keluar! Queen berteriak padanya dengan mata merah. Presiden Miller, Chuck mencoba berbicara, merasa bersalah. Apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini? Saya buta untuk memberikan diri saya kepada Anda atas inisiatif saya sendiri. Apa pendapat Anda tentang saya? Apakah Anda pikir saya ingin mengancam Anda dengan kehamilan? Apakah Anda benar-benar berpikir saya orang seperti itu? Keluar! Hati Queen sakit saat dia berteriak dengan marah. Kata-kata Chuck sangat menyakitinya. Dia selalu benci melakukan kontak apapun dengan pria yang lebih muda. Namun, Chuck adalah satu-satunya pengecualian baginya. Dia telah menyelamatkannya 2 kali dan membuatnya mengubah perspektifnya terhadap pria yang lebih muda. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Queen sebelumnya. Dia akhirnya meruntuhkan penghalangnya sendiri hanya untuk memberikan dirinya kepada Chuck. Queen impulsif seperti itu. Keluar! Queen mendorong Chuck keluar dari mobil. Chuck dengan enggan membuka pintu dan keluar. Untungnya, tidak ada seorang pun di dekatnya dan Zelda juga telah pergi. Jika ada orang di sekitar untuk menyaksikan apa yang baru saja terjadi, akan sulit untuk dijelaskan. Chuck mengenakan pakaiannya saat dia melakukannya. Presiden Miller, saya minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, saya. Lanjutnya tetapi dipotong oleh teriakan Queen. Keluar! Matanya menjadi merah saat dia berteriak. Chuck menghela nafas dan berjalan menuju tempat parkirnya. Dia ingin tinggal, tetapi dia mengira bukan itu yang dibutuhkan darinya. Ini semua adalah kesalahan. Dia tidak ingin membuat kesalahan lagi. Jika dia tinggal kali ini, Chuck tidak yakin dia bisa pergi nanti. Dia langsung pergi setelah dia masuk ke mobilnya. Dia telah menganiaya Queen, dia tahu ini. Dia akan memperlakukan hari ini sebagai kecelakaan di kedua bagian mereka. Aku tidak bisa membiarkan Yvette tahu. Itu hanya kecelakaan, jadi berakhir di sini. Kalau tidak, itu mungkin berkembang menjadi sesuatu yang lebih, pikir Chuck pada dirinya sendiri dengan tegas. Dia hanya menginginkan Yvette sebagai istrinya. Dia akan memperlakukan wanita lain sebagai kecelakaan, termasuk yang pada hari ini. Melihat Chuck pergi, Queen sangat sedih dan langsung menangis. Sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali meneteskan air mata. Hati Queen sangat sakit, rasanya seperti hancur berkeping-keping. Chuck Kendon, dasar bastard. Dia meratap. Bab 379. Queen ditinggalkan sendirian di mobilnya, merasa kesal. Bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Dia pikir. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu impulsif sebelumnya. Semua pria adalah makhluk yang mengerikan. Queen menyeka air matanya hingga kering dan merapikan pakaiannya.
Tidak ada yang terjadi, sama sekali tidak ada, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia harus melupakan apa yang terjadi dalam beberapa menit terakhir. Itu semua hanya mimpi, pikirnya dalam hati. Itu pasti hanya mimpi. Quinn sudah tenang, tapi masih ada aroma seks yang tertinggal di mobilnya. Dia mendorong pintu mobil terbuka dan pindah dirinya untuk duduk di kursi pengemudi. Tapi dia merasa agak linglung saat ini sehingga saat dia mengemudi keluar dari tempat parkir, dia menabrak pilar ketika dia berbelok tajam. Tangan Quinn menampar setir dengan keras untuk menahan benturan. Dia tidak merasa kasihan dengan mobil itu sedikit pun. Ini hanya membuatnya merasa bahwa kejadian beberapa saat yang lalu itu terlalu nyata, itu sama sekali bukan mimpi. Dia baru saja melakukannya dengan Chuck dan dia bahkan tidak ingin dia membalas budi sama sekali. Segala sesuatu yang terjadi barusan adalah dorongan murni. Quinn tidak pernah berpikir untuk memaksa Chuck mengambil tanggung jawab. Karena Quinn sendiri sudah dewasa, tanggung jawab apa yang mungkin dia ambil? Jika Chuck memeluknya dengan penuh kasih sayang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Quinn akan merasa lebih baik. Sebaliknya, dia harus membuka gumpalan itu dan mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitinya. Apakah perlu bagi Chuck untuk begitu ingin mengabaikan hubungan yang baru saja mereka miliki? Quinn S. Tangan terluka karena benturan. Dia menguatkan dirinya di kemudi, merasa sangat kesal untuk waktu yang lama. Dia memutuskan untuk tidak pernah menginjakkan kaki di tempat ini lagi. Apakah Anda Presiden Miller? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Quinn mendongak dan melihat bahwa itu adalah anak laki-laki tampan yang berbicara dengannya. Itu benar, anak laki-laki ini tidak lain adalah Aaron. Dia datang untuk melihat apakah Chuck ada di sini, tetapi sayangnya untuknya, dia baru saja merindukannya. Kemudian, dia mendengar suara tabrakan mobil sehingga dia memutuskan untuk berjalan ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Dia tidak menyangka akan melihat wanita cantik bersandar di kemudi seperti itu. Aaron berjalan mendekat dan segera mengetahui bahwa itu adalah Quinn. Dia sangat cantik. Aaron tidak ingin tahu mengapa Quinn sedih saat ini. Dia hanya tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkannya. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini, dia pasti bisa membawa Quinn ke tempat tidurnya malam itu. Akan sangat sia-sia membiarkannya pergi tanpa tidur dengannya. Oh, itu benar-benar Anda, Presiden Miller. Apakah Anda baik-baik saja? Aaron bertanya, khawatir dalam suaranya. Quinn menatapnya dengan penuh tanya. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Presiden Miller, saya akan membantu Anda memindahkan mobil Anda sekarang, tidak apa-apa? Aaron berkata ketika dia berjalan ke pintu mobil, matanya tampak seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. Ketika Quinn akhirnya turun dari kursi pengemudi, Aaron tersenyum melihat keberhasilannya. Patricio pernah mengatakan bahwa Quinn tidak menyukai pria yang lebih muda darinya. Namun, bukankah dia berhasil sekarang? Aaron sangat percaya diri dengan penampilannya yang tampan. Quinn pasti menyukai orang-orang tampan seperti dia. Heck, semua wanita menyukainya. Presiden Miller, tolong tunggu sebentar, saya akan membantu Anda. Aaron tersenyum sedikit ketika dia menawarkan. Namun, Quinn hanya memberinya tatapan dan kemudian menampar wajahnya sekeras yang dia bisa. Aaron tercengang dan bingung karenanya. Apa yang sedang terjadi di sini? Nyah! Quinn berteriak padanya. Setelah Quinn menamparnya, dia segera masuk ke mobilnya dan pergi. Aaron terkejut setelah kepergian Quinn bahkan setelah mobilnya tidak terlihat lagi, wajahnya terbakar rasa sakit. Dia baru saja memproses bahwa dia telah ditampar beberapa saat kemudian. Aaron tidak bisa memikirkan hal ini. Dia sangat tampan, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan Quinn? Bagaimana Chuck berhasil melakukannya? Dia pasti menempel padanya tanpa malu-malu, itu pasti. Mentalitas Aaron telah berubah setelah dipukuli. Dia menjadi lebih sesat. Dia melihat ke arah keberangkatan Quinn dan mengancam perlahan, beraninya kau memukulku? Baiklah, aku akan membuatmu membayarnya suatu hari nanti. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Temukan aku di mana nomor plat ini sekarang, minta dia mengikuti dan melacaknya setelah kamu menemukannya. Dia memerintahkan, menutup telepon tepat setelahnya. Aaron meletakkan ponselnya dan menyeringai jahat, berpikir dalam hati, beraninya kau menolakku? Tunggu saja sampai aku mendapatkanmu. Rasa bersalah Chuck telah berlipat ganda seiring waktu. Dia menyadari sekarang bahwa tidak pantas baginya untuk pergi begitu cepat setelah apa yang baru saja terjadi. Untungnya, Betty memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani sekarang. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan situasinya jika Betty melihatnya. Ketika Betty masuk ke dalam mobil, dia melihat wajah Chuck sudah menggelap. Tuan muda, ada apa? Dia bertanya. Chuck berkeringat deras. Bisa dikatakan bahwa situasi barusan jauh berbeda dari apa yang baru saja dia alami dengan Queenie. Perasaan itu tak terlukiskan. Faktanya, dia telah berjuang setelah dia pergi dan ingin segera kembali untuk menghibur Quinn. Melihatnya sekarang, dia pasti sudah berselisih dengan Quinn. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya saat memikirkan itu. Lagi pula, bagaimana Chuck bisa melupakan apa yang baru saja terjadi? Aku baik-baik saja, Chuck menghela napas dan kembali ke hotel.
Dia berpikir, lupakan saja. Karena hal-hal telah terjadi, saya hanya harus membiarkannya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta maaf kepada Queen. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia merasa itu akan membuat Yvette semakin kesal. Betty merasa lega mendengar jawaban Chuck. Dia berpikir bahwa dia telah berkeringat banyak karena dia baru saja diselundupkan oleh seseorang dan diserang. Sekarang, sepertinya dia baru saja terlalu banyak berpikir. Ketika mereka tiba di hotel, Chuck langsung kembali ke kamarnya. Betty masih berdiri di dekatnya, melindunginya. Yvette memandang Chuck yang tampak sedih saat memasuki ruangan. Hubi, ada apa? Apakah kelasnya terlalu sulit bagimu? Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu, Yvette menawarkan dengan baik. Hatinya sakit melihat ekspresi muram Chuck. Ada apa dengan Chuck hari ini? Pikirnya dalam kesusahan. Chuck merasa lebih bersalah sekarang. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Yvette dan menolak untuk melepaskannya. Yvette tersipu puas dan mengira dia mungkin sangat lelah. Pasti ada hubungannya dengan alun-alun. Memikirkan hal ini, Yvette merasa bersalah dan bertanya-tanya, apa yang telah saya lakukan? Bagaimana saya bisa membakar alun-alun dan beban? Chuck seperti ini. Dalam rentang 3 hari ini, Yolanda pada dasarnya tidak beristirahat. Dia melakukan yang terbaik untuk mengawasi pekerjaan itu. Setelah kelas, Chuck akan pergi ke alun-alun untuk memastikan semuanya beres. Kemajuannya sangat cepat. Mereka tidak hanya memperbaiki tempat yang terbakar tetapi juga mengambil kesempatan untuk mengubah beberapa hal lain, membuat seluruh alun-alun terlihat lebih menyegarkan daripada sebelumnya. Chuck tidak tahu harus berkata apa. Queen tidak muncul di lokasi keesokan harinya. Tim konstruksinya tampaknya telah meninggalkan proyek pada hari berikutnya juga, tidak satupun dari mereka muncul. Dia tahu bahwa beberapa menit di dalam mobil telah mematahkan perasaan baik apapun yang mereka miliki terhadap satu sama lain. Orang-orang seperti Queen pasti akan meminum morning after pill sebagai tindakan pencegahan. Chuck tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang, dia hanya merasa bersalah. Dia tidak tahu di mana Queen akan berada saat ini. Haruskah dia menelepon untuk bertanya? Chuck ingin bertanya, tetapi dia akhirnya tidak melakukan apa-apa. Biar saja, biarlah menjadi kenangan masa lalu, pikirnya. Dalam 3 hari, alun-alun akhirnya dibuka. Banyak orang tertarik dengan tampilan barunya dan terkejut. Mereka memposting di internet mengatakan bahwa itu adalah keajaiban bahwa alun-alun dapat dibuka kembali dalam waktu yang singkat. Itu bahkan dirancang lebih indah dari sebelumnya. Chuck mengadakan acara yang mirip dengan upacara pembukaan. Tak terhitung orang yang tertarik dan mengambil foto. Pelanggan sudah mulai kembali berbelanja di alun-alun. Chuck merasa lega. Dia berdiri di puncak gedung dan melihat ke bawah, hatinya terasa penuh saat ini. Bagaimana kabarmu? Zelda bertanya ketika dia datang. Tokonya tidak banyak terkena dampak dari kebakaran, semua telah diperbaiki. Kurasa berjalan cukup baik, jawab Chuck. Lalu, kenapa Queen tidak datang? Zelda menggigit bibirnya saat dia bertanya. Dia melihat bahwa Queen telah berusaha keras untuk memperbaiki kerusakan setelah kebakaran terjadi di alun-alun. Dia merasa bahwa Queen mungkin tertarik pada Chuck secara romantis. Atau yang lain, bagaimana dia bisa tahu tentang api begitu cepat dan bergegas ke alun-alun di tengah malam? Aku tidak tahu, jawab Chuck singkat. Dia tentu tidak bisa memberitahu Zelda tentang apa yang terjadi hari itu. Lagi pula, dia dan Zelda juga memiliki hubungan yang berantakan. Ya, mungkin dia sedang sibuk, kata Zelda. Chuck terdiam. Itu belum tentu benar. Tapi jika Queen memilih untuk tidak datang ke sini, dia pasti sangat menyakitinya hari itu. Chuck, bisakah kamu membantuku lagi? Zelda kemudian bertanya. Ibunya sudah mendorongnya ke dinding dengan kegilaannya. Dia bilang dia akan datang dan mengkonfirmasi sendiri bahwa Zelda telah putus dengan Chuck. Zelda benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain memohon bantuan Chuck. Ya, Sister Zelda, katakan saja padaku, kata Chuck. Dia tahu bahwa Zelda tidak akan memohon apapun darinya kecuali tidak ada cara lain untuk mengatasi masalahnya. Pada saat yang sama, Chuck juga memikirkan bantuan yang bisa dia lakukan untuknya. Mendengar ini, Zelda merasa lega dan terharu. Chuck masih bersedia membantunya. Namun, dia terkejut dengan keributan yang dia dengar dari bawah. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang, mereka semua adalah siswa dari sekolah dan mereka terlihat sangat bersemangat. Chuck juga memperhatikan ini. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya pada dirinya sendiri. Dia melihat ke bawah dan tatapannya jatuh pada seorang wanita cantik. Chuck tiba-tiba menyadari. Itu dia telah muncul. Bab 380. Chuck tidak pernah menyangka akan menarik perhatian seseorang yang spesifik ini ke alun-alun. Sabrina telah muncul. Kenapa dia ada di sini? Apakah syuting filmnya sudah selesai? Pikir Chuck. Dia sedikit terkejut karena mereka tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Kemunculan Sabrina yang tiba-tiba menarik banyak perhatian.
Bagaimanapun, dia adalah seorang selebriti. Dengan dibukanya kembali alun-alun ini, kehadiran Sabrina cukup membuat sensasi. Dia bahkan sudah mulai bernyanyi menggunakan mikrofon untuk kerumunan orang yang sibuk mengambil gambar acara untuk diposting di media sosial. Dapat dikatakan bahwa kemunculannya yang tiba-tiba telah membangkitkan suasana yang hidup di alun-alun. Kerumunan mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar. Efek yang dia miliki sangat eksplosif. Semua orang ada di sini untuk pembukaan kembali alun-alun. Mereka ingin memanjakan mata mereka pada pemulihan keajaiban 3 hari, tetapi siapa yang mengira seorang selebriti seperti Sabrina akan muncul? Sabrina sangat cantik dan dia mengenakan gaun seksi dan terbuka yang memaksa pandangan semua orang tertuju padanya. Seketika, alun-alun dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menonton penampilannya. Mata Zelda dipenuhi dengan keraguan ketika dia melihat pemandangan itu dan dia bertanya, "Chuck, apakah kamu mengundangnya ke sini?" "Tidak, dia datang ke sini sendirian," jawab Chuck sambil mengangkat bahu. Dia bahkan tidak berpikir untuk mengundangnya ke pembukaan kembali sebenarnya. Dia baru saja muncul atas kemauannya sendiri. Dia pikir akan sopan untuk mentraktirnya makan nanti. Zelda penasaran akan hal itu dan dia berpikir dengan curiga, dia datang jauh-jauh ke sini atas inisiatifnya sendiri? Zelda kemudian menatap Sabrina yang duduk di suatu tempat di bawah. Bahkan seorang selebriti penting seperti dia rela tampil di alun-alun secara gratis. Chuck benar-benar pria yang cakap, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Zelda semakin penasaran nantinya. Tatapan Chuck tertuju pada Sabrina. Dia tidak dapat disangkal cantik. Suaranya begitu merdu, dan sosoknya terlihat sangat lezat. Dia sangat menakjubkan. Ahem, Zelda terbatuk keras, mencoba menarik perhatian Chuck. Tatapan Chuck tampak agak kabur dan dia bertanya-tanya, apa yang dia lihat? Aku tepat di sampingnya, bukan? Meskipun demikian, Chuck terus tampak seolah-olah dia tidak mendengarnya batuk. Dia sedikit malu. Dia baru saja melirik ke bawah tanpa sadar untuk melihatnya. Dari sudutnya, dia bisa melihat pemandangan yang jauh lebih jelas dari sesuatu yang menarik. Bagaimanapun, dia masih seorang pria dan tidak mungkin dia melewatkannya. Sister Zelda, kamu terlihat menakjubkan, kata Chuck sambil mencoba menyanjung Zelda. Padahal, itu benar. Zelda mengenakan skinny jeans yang membuat kakinya terlihat panjang dan memikat. Dia tampak melampaui kesempurnaan. Bagi Chuck, Yvette memiliki punggung terbaik dan mengikutinya akan menjadi milik Queen dan kemudian Zelda. Dia praktis meneteskan air liur hanya dengan memikirkan lekuk punggung mereka yang sangat indah, sulit untuk mengalihkan pikirannya dari mereka. Tentu saja, karena Willa belum pernah memakai jeans ketat seperti ini, Chuck tidak bisa menilai secara akurat sosok Willa. Namun, dia tahu bahwa tubuhnya tidak bisa jauh dari Yvette. Tapi dia tidak berpikir kepribadian Willa akan cocok dengan jeans seperti itu, terlalu berbeda dengannya. Bagaimana jika aku menyebutkan ini padanya? Bagaimana jika dia mau mencoba skinny jeans? Pikirnya pada dirinya sendiri. Namun, dia harus berhati-hati dalam membuat saran seperti itu. Jika Willa marah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Zelda memerah karena pujiannya saat dia menggerutu, apakah kamu pikir aku perlu kamu memberitahuku betapa cantiknya aku? Dia terlihat pemalu dan menawan saat ini. Chuck tidak bisa berhenti menatapnya. Zelda memang wanita yang sangat cantik. Dia telah menjadi yang pertama, wanita pertama yang membuka dunia baru baginya untuk menikmati kesenangan seperti itu. Hati Chuck bergejolak. Sejujurnya, pada saat ini, dia merasa sedikit impulsif. Namun, saat pikiran Queen dan kejadian sebelumnya muncul kembali, dia berhasil menenangkan impulsnya dan indranya pulih. Chuck merasa bahwa jika dia tidak terus menolak keinginannya sendiri untuk Zelda, segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Dia tidak akan berbicara denganku juga, kan? Chuck bertanya-tanya apakah reaksinya akan mirip dengan reaksi Queen. Ada apa denganmu? Aku bahkan tidak marah, kata Zelda dengan suara kecil. Suasana hati Chuck telah berubah, dan dia tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Namun, Zelda tidak tahu apa itu. Bukan apa-apa, kata Chuck sambil berusaha menenangkan diri. Saudari Zelda, saya mulai sedikit lapar, tambahnya. Zelda tersenyum mendengarnya. Kemarilah kalau begitu, aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan, katanya. Zelda dengan senang hati memenuhi permintaan makanan Chuck karena itu berarti dia suka makan apa yang dia buat. Kemudian, Chuck melanjutkan untuk mengikuti Zelda ke restorannya. Sementara itu, Willa melihat pemandangan itu dari kejauhan. Dia adalah orang yang memanggil Sabrina ke alun-alun. Dia berpikir bahwa suasananya harus bagus agar alun-alun Chuck dibuka kembali dengan baik dan layak. Apa cara yang lebih baik untuk melakukannya selain mengundang seorang selebriti? Dari kelihatannya, itu berjalan dengan sangat baik. Willa sedikit kecewa. Pembukaan kembali alun-alun adalah peristiwa besar, penting. Namun, Chuck tidak menelepon untuk mengundangnya ke sini. Apa kau sudah melupakanku, Chucky? Dia berpikir, merasa kecewa. Pembukaan kembali alun-alun telah menimbulkan keributan dan orang-orang bertanya-tanya seperti apa restorasi ajaib ini.
Plaza telah mengalami banyak perubahan dalam 3 hari yang singkat itu. Sabrina pernah muncul dan menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dari universitas terdekat karena dia terkenal. Sabrina bahkan telah mengumumkan bahwa dia adalah teman dari pemilik alun-alun dan sering datang ke sini untuk berbelanja. Bagi para siswa, ini adalah berita yang menggembirakan dan rasa ingin tahu mereka meningkat. Siapa pemilik alun-alun ini? Bagaimana dia mampu melakukan hal-hal seperti itu? Untuk sesaat, itu menjadi topik paling trending di mana-mana. Beberapa orang mengatakan bahwa pemiliknya adalah seorang mahasiswa, hanya mahasiswa tahun kedua. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa itu adalah Harun, sementara yang lain mengira itu adalah wanita yang sangat cantik yang memilikinya. Orang yang berbeda datang dengan segala macam teori dan spekulasi tentang hal itu. Lebih baik bagi mereka untuk berpikir seperti ini, pikir Chuck setelah mendengar diskusi. Ada semakin banyak orang mulai menumpuk di alun-alun yang merupakan kejutan tak terduga bagi Chuck. Namun, bagi Duncan, dia sekarang sedikit marah karenanya. Dia memutuskan untuk menghadapi Chuck lebih serius. Duncan berpikir bahwa karena Yvette telah melanggar janjinya, Chuck tidak akan bebas dari hukuman. Itu tidak mungkin. Lagi pula, satu-satunya alasan mengapa dia kembali ke negara itu adalah untuk mengacaukan Chuck. Chuck telah belajar dengan Yvette di malam hari. Yvette patuh, dia akan setuju dengan wajah memerah untuk apapun yang dia minta setiap malam kecuali untuk secara resmi melakukan perbuatan itu. Chuck tahu bahwa dia khawatir jika mereka bercinta, Yvette akan mendapat lebih banyak tekanan. Dia harus khawatir tentang Lisa dan penghalang keras kepala yang menghalangi hatinya. Chuck mengerti ini jadi dia tidak memaksakan dirinya ke Yvette. Dia tahu bahwa dia tidak akan menolaknya bahkan jika dia melakukan itu. Dia juga menyebutkan bahwa desakannya akan goyah tekadnya, dan dia akan menyerah padanya jika dia meminta hanya beberapa kali lagi. Namun, itu tidak perlu. Chuck tidak akan pernah secara sadar melakukan apapun yang akan membuat Yvette stres. Itu bagus untuk bisa mempertahankan keadaan ini. Jika mereka ingin melangkah lebih jauh, dia ingin Yvette menawarkan dirinya dengan sepenuh hati dan rela. Dia tidak yakin apakah hari seperti itu akan datang, tetapi Chuck akan menantikannya. Itu adalah hari untuk menyambut mahasiswa baru ke universitas. Betty mengantar Chuck ke sekolah dan memastikan untuk menjaganya dengan ketat. Dia tidak bisa diganggu untuk berpartisipasi dalam penyambutan. Mereka menyaksikan mahasiswa baru bersosialisasi dengan banyak siswa lain, tetapi Chuck tidak datang untuk ikut bersenang-senang. Namun, dia melihat bahwa Aaron sedang menjadi pusat perhatian. Dia dikejar oleh mahasiswa baru dan banyak gadis lain di universitas. Bagaimanapun, dia tampan dan kaya. Chuck ingin tertawa ketika melihatnya karena dia ingat Aaron telah mengiriminya foto telanjang Frieda. Pameran semacam ini tidak masuk akal, pikir Chuck. Karena itu, dia mengabaikan Aaron sepanjang waktu, dan dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Aaron tentang hal itu. Apapun itu, dia pasti merasa lebih unggul dari Chuck. Hei, alun-alunmu tidak terlihat buruk. Aku tidak percaya kamu bisa membukanya kembali dalam 3 hari, Frieda berbicara saat itu. Dia benar-benar marah karena dia tidak percaya bahwa Chuck benar-benar meninggalkannya dalam debu. Aku cantik. Kenapa dia tidak menginginkanku? Pikirnya putus asa. Beberapa hari kemudian, Frieda muncul lagi. Chuck sebenarnya ingin bertemu dengannya. Tentu saja, itu bukan karena penampilannya, tetapi karena foto-foto tubuhnya yang telanjang. Dia ingin membandingkan hal yang nyata dengan foto. Dia merasa sedikit terhibur dengan pemikiran itu. Wanita ini pasti datang untuk mengejek atau mendorongnya lebih jauh. Kalau saja dia tahu dia sudah melihat semuanya telanjang. Ya, Anda dipersilakan untuk berkunjung kapan saja, kata Chuck sambil mengangkat bahu. Kamu benar-benar tetap tenang, bukan? Apakah kamu tidak akan menggodaku lagi? Kamu pasti menyukaiku, aku tahu itu. Kata Frieda sambil mencibir. Dia benar-benar ingin menampar wajah Chuck, tetapi baru-baru ini, dia tidak terlihat dimanapun. Dia tidak tahan dengan ini, dia harus membuat Chuck mengakui kehebatannya dan membuktikan bahwa dia benar-benar naksir padanya. Frieda harus membuatnya mengejarnya, dan baru kemudian dia bisa mengeluarkan penolakan mutlaknya dan menampar wajahnya. Nah, itu akan membuat hari Frieda. Chuck terdiam. Apakah wanita bodoh ini masih membicarakan ini? Pikirnya tidak percaya. Dia merasa bahwa dia harus menunjukkan padanya foto-foto di teleponnya. Dia telah dipermainkan oleh pria lain dan bahkan tidak menyadarinya, betapa bodohnya. Chuck merasa perlu untuk memberitahu dia bahwa dia idiot. Bisakah saya mendapatkan WhatsApp Anda? Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda, kata Chuck. Oh, jadi kamu akhirnya mau WhatsAppku? Frieda bertanya ketika dia merasa hebat. Pria seperti Chuck harus diberi pelajaran untuk mengetahui tempat mereka dalam hidupnya. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Frieda menambahkan dengan nada arogan, apakah kamu pikir hanya karena kamu meminta, aku berkewajiban memberikannya kepadamu? Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, desak Chuck. Apa? Tunjukkan sesuatu padaku? Itu alasan yang sangat bodoh. Apa kau tidak malu akan hal itu?
Frieda membujuknya. Dia praktis terpental dengan kegembiraan di dalam, mengantisipasi saat yang tepat untuk menamparnya. Aku akan menamparnya sampai seluruh wajahnya bengkak, pikirnya senang. Chuck tidak tahan lagi dengan sikapnya yang sok tahu dan arogan. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, lupakan saja, saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang, lihat sendiri. Share. Post a comment for Chuck.